Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang program linear pada pokok bahasan pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi ada 4 bentuk pertidaksamaan, bisa lebih dari, bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Sekarang bagaimana cara penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Oke, sekarang penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama langkahnya yaitu kita cari titik potong sumbu X. Yang kedua, kita cari titik potong sumbu Y. Kemudian langkah yang ketiga, kita buat garis pembatas jika tandanya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garisnya nanti utuh. Namun jika tandanya itu lebih dari atau kurang dari, maka garis pembatasnya yaitu putus. Langkah yang keempat yaitu uji titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita uji titik nanti untuk menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Oke, yang kelima, langkah yang kelima yang diarsir merupakan DHP dari PTLDV. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan, namun pada langkah yang keempat kita bisa menggunakan trik khusus. Kalian perhatikan. Uji titik ini ya. Untuk uji titik kita bisa memperhatikan A-nya. Ketika A-nya lebih dari 0, maka tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan DHP-nya di kanan. Ketika A-nya lebih dari 0, tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan DHP-nya di kiri. Namun
Ketika A-nya kurang dari 0, maka tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan DHP-nya di kiri. Satu lagi, ketika A-nya kurang dari 0, gitu ya, tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan DHP-nya di kanan. Saya ulangi lagi. Ketika A-nya lebih dari 0, artinya A-nya positif. Tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan DHP-nya di kanan. Sama ketika A-nya positif, gitu ya, tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan DHP-nya di kiri. Namun ketika A-nya negatif, A-nya kurang dari 0, tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan ada di kiri. Kalau tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan DHP-nya ada di kanan. Supaya lebih jelas, ketika nanti garis pembatasnya ini seperti ini, maka ini adalah bagian kanan, ini kiri. Kalau seperti ini gitu ya, ini kanan, ini kiri. Kalau seperti ini atas dan ini bawah. Sama ya, ini kanan dan ini kiri. Jadi ada atas dan bawah. Atasnya itu maksudnya kanan, bawahnya kiri gitu ya. Sama ketika A-nya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0. Kalian bisa perhatikan ini trik khusus. Baiklah, kita masuk ke contoh saja. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama. X plus 3Y lebih dari 6. Langkah yang pertama, kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita gabungkan aja dengan membuat suatu tabel kecil gitu ya. Kita buat tabel kecilnya seperti ini. Ini X dan Y. Ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0. Caranya, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita substitusikan ke pertidaksamaan di atas ini. X plus 3Y kita sama dengankan 6 dulu. Kita sama dengankan dulu ya, karena kita mau mencari nilai X dan nilai Y. Ketika X-nya 0, maka di sini saya tulis 0 ditambah 3Y sama dengan 6, maka 3Y sama dengan 6 gitu ya. Y sama dengan 6/3. Y sama dengan 2. Oke, kita ketemu Y sama dengan 2. Kita masukkan di sini. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Dan ketika Y-nya 0, caranya sama gitu ya. Kita substitusikan ke X plus 3Y sama dengan 6. Maka X plus 3, Y-nya kita ganti 0 gitu ya, sama dengan 6. Maka X plus 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Maka ketika Y-nya 0, X-nya 6. Kita tulis di sini 6. Sehingga kita mendapatkan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y di 0,2 dan 6,0. Kemudian kita gambar pada koordinat kartesius. Ya, kita buat garis pembatasnya. Langkah ketiga yaitu buat garis pembatas dengan memasukkan titik-titik
potong yang sudah kita temukan tadi. Yang pertama tadi kita ketemu titik 0,2. Maka di sini 0,2 berarti titiknya di sini ya. Ini adalah titik 0,2 dan 6,0. 6,0 berarti X-nya 6, Y-nya 0, maka di sini 6,0. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi seperti ini. Ini adalah garis pembatas. Kenapa dia putus-putus? Kita lihat tadi soalnya. X plus 3Y lebih dari 6. Lebih dari gitu ya. Kalau lebih dari berarti garisnya putus. Langkah selanjutnya yaitu uji titik. Uji titik. Untuk uji titik, kita boleh menguji titik yang ada di bagian kanan garis atau bagian kiri garis. Supaya lebih mudah, kita uji titik saja 0,0. Seperti yang kita lihat 0,0 ada di bagian kiri garis gitu ya. Saya tulis aja di sini 0,0. Maka 0,0 kita substitusikan ke soalnya tadi, yaitu X plus 3Y lebih dari 6. X plus 3Y lebih dari 6. 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 6. 0 itu lebih dari 6. Pertanyaannya, apakah 0 itu lebih dari 6? Bukan ya, 0 itu kurang dari 6, bukan lebih dari 6. Maka pernyataan ini salah. Kalau salah, berarti ini bukan DHP-nya gitu ya. Karena ketika kita uji dia salah, maka dia bukan DHP. Sehingga DHP-nya adalah di bagian kanan garis. Maka yang bagian kanan garis akan saya arsir seperti ini. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sekarang bagaimana kalau menggunakan trik khusus tanpa uji titik gitu ya? Kita lihat di sini soalnya ada X plus 3Y lebih dari 6. Sekarang kita lihat A-nya. A itu adalah koefisiennya X. Dia positif. Dia gitu ya. A-nya positif. A-nya lebih dari 0. Maka kalau A lebih dari 0, tanda lebih dari itu DHP-nya ada di sebelah kanan garis. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh 2 gitu ya. Contoh yang kedua yaitu min 2X plus Y lebih dari 5. Maka langkah yang pertama kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y dulu ya. Sama kita buat tabel kecil gitu ya. Di sini kita tulis X dan Y. Ketika X-nya 0 dan Y-nya 0, kita substitusikan ke sini. Min 2X plus Y sama dengan 5 gitu. Kita untuk mensubstitusikan aja. Min 2 kali 0 plus Y sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5. Ketika X-nya 0, Y-nya 5. Dan ketika Y-nya 0, sama kita substitusikan gitu ya. Ketika Y-nya 0 berarti min 2X plus 0 sama dengan, maaf ini 5 gitu ya, sama dengan 5. Min 2X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Min gitu ya, min 5 per 2.
Jadi ketika Y-nya 0, X-nya min 5/2. Kemudian kita gambar di koordinat kartesius menjadi ini titiknya tadi berarti 0,5 dan min 5/2,0 gitu ya. 0,5 ini titiknya menjadi 0,5 dan min 5/2,0 gitu ya. 0,5 itu berarti ada di sini ya, 0, X-nya 0, Y-nya 5. Nah ini adalah titik 0,5. Sedangkan untuk min 5/2 berarti X-nya min 5/2. Min 5/2 berarti 2 koma gitu ya. Kita tulis di sini, ini adalah min 5/2. Y-nya 0, maka titik min 5/2,0 ada di sini. Sehingga ketika kita tarik garis dari titik-titik tadi, ketemulah garis seperti ini. Kenapa ini putus-putus? Jelas putus-putus karena soalnya tandanya yaitu lebih dari. Lebih dari berarti putus-putus. Sekarang kita tentukan mana DHP-nya, mana daerah himpunan penyelesaiannya, apakah di kanan atau di kiri, gitu ya. Kita lihat tadi soalnya, A-nya yaitu min 2, A-nya negatif, A-nya kurang dari 0. Ketika kurang dari 0 dan tandanya lebih dari, maka daerah himpunan penyelesaian ada di kiri, gitu ya. Kalian tentu masih ingat ya. Ya, ini tadi. Ketika A-nya negatif, tanda lebih dari berarti DHP-nya di kiri. Maka kalau DHP-nya di kiri, yang kita arsir adalah daerah kiri. Seperti itu. Ini adalah DHP. Itu tadi merupakan cara penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang saya mau balik. Bagaimana cara menyusun pertidaksamaan linear dua variabel ketika sudah ada gambarnya gitu ya. Maka di sini saya tulis menyusun pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan juga. Gitu ya. Langkah yang pertama, menentukan persamaan garis DHP. Menentukan persamaan garis DHP gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Langkah yang kedua, kita uji titik. Uji titik di sini untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Gitu ya, kita uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Jadi kita balik yang tadi gitu ya. Kalau garisnya pada gambar penuh, maka dia lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Namun ketika pada gambar itu garisnya putus-putus, maka tandanya lebih dari atau kurang dari.
Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh. Contoh gitu ya. Di sini ada suatu gambar pertidaksamaan. Kalian bisa lihat daerah himpunan penyelesaiannya ada di kiri gitu ya, dan di situ ada titik-titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kita bisa lihat di situ ini adalah titiknya 1,0 gitu ya. Yang ini 0,2. Jadi tadi langkah yang pertama yaitu kita menentukan persamaan garisnya dulu. Kita menentukan persamaan garis ini dulu. Kita masukkan rumusnya tadi. Tadi berarti melalui titik 1,0 dan 0,2. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Misalkan ini X1 Y1 gitu ya, dan ini X2 Y2. Sehingga di sini Y min 0 per 2 min 0 sama dengan X min 1 per 0 min 1. Y min 0 berarti Y per 2 sama dengan X min 1 per min 1. Ya, 0 dikurangi 1 berarti min 1. Setelah seperti ini kita kali silang. Y dikali min 1 berarti min Y sama dengan 2 kali X min 1. Min Y sama dengan 2X min 2. Maka kita bisa eliminasi, kita rubah bentuknya supaya lebih cantik gitu ya, menjadi 2X plus Y sama dengan 2. Ini adalah persamaan garisnya, persamaan garis ini. Itu ya. Sekarang kita tentukan tandanya. Ini kan masih sama dengan. Kita tentukan tandanya. Saya tulis di sini. Kita akan menguji titik. Kita uji titik. Sama kita uji titik. Yang paling mudah gitu ya, kita ambil 0,0. 0,0 berarti di sini ada di sebelah kiri garis. 0,0. Kita tulis tadi persamaan garis yang sudah kita dapatkan dari rumus. 2X plus Y titik-titik 2. Nah, ini kita kasih titik-titik dulu karena ini adalah nanti isinya peridaksamaan gitu ya. Kita masukkan 0 dan 0. X-nya 0, Y-nya 0. 2 kali 0 plus 0 titik-titik 2. Jelas di sini hasilnya 0, 2. 0 berarti kurang dari 2 gitu ya. 0 kurang dari 2. Kita lihat lagi gambarnya. Tadi garisnya dia penuh. Gitu ya, dia penuh, tidak putus-putus. Maka di sini ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Sehingga kita peroleh pertidaksamaannya menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 2. Oke, paham ya? Baik.
Baiklah, seperti itu untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah materi prasyarat sebelum kita masuk ke program linear. Jadi kalian pahami baik-baik video tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lanjut ke pembahasan sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada video berikutnya.